Halo, Capricorn ya. Hai Capricorn. Halo juga crosswatcher lagi memantau Capricorn. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Capricorn. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya. Terbolak-balik, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Kita lihat prediksi tentang Capricorn di tahun 2025 ya. Kita lihat prediksi untuk Capricorn ya. 2025. Oke. Aku ngerasa ya, 2025 jangan buru-buru mengambil tindakan. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Begitu juga menilai sesuatu, menilai seseorang. Kamu harus hati-hati, jangan terburu-buru, ya. Misalnya nih, ini sepertinya toksik buat saya. Wah, belum tentu toksik, bisa aja baik. Atau sebaliknya, jangan langsung ngerasa ini baik buat saya, padahal bisa saja toksik. Gitu. Apalagi namanya situasi bisa berubah. Manusia pun bisa berubah. Tapi apapun yang terjadi, jangan terlalu banyak ekspektasi. Jangan terlalu banyak berharap sama manusia, ya. Ya manusia ini bisa berubah-berubah nih, ya. Misalnya berharap banget sama seseorang, berharap sama keluarga bisa begini, bisa begitu, ya pengennya teman begini, teman begitu, padahal mereka bisa berubah. Jadi kayak apa ya? Ya ujung-ujungnya yang selalu ada untukmu hanyalah dirimu. Yang selalu siap untuk kamu adalah dirimu sendiri, ya. Itu sih. Dan 2025 banyak hal harus dipelajari. Asah skill, mengasah keahlian atau lebih banyak belajar, lebih banyak berusaha supaya kamu lebih berhasil, lebih sukses, ya. Oke. Dan aku lihat ya, 2025 kamu ini bisa memperlakukan orang dengan lebih baik. Kamu akan perlakukan keluarga dengan lebih baik. Kamu akan perlakukan teman dengan lebih baik. Tapi ya itu, ekspektasimu ke mereka jangan berlebihan. Jangan merasa mereka harus membalas nih. Saya udah baik hati. Ya sebenarnya apa ya, jangan selalu kayak gitu sih. Artinya ya kita kalau mau baik ke orang ya baik aja gitu. Mau berbuat sesuatu positif ya lakukan aja tanpa pamrih, tanpa menuntut balasan. Ya gimana nanti terserah bagaimana semesta, bagaimana Tuhan ya. Tuhan akan tunjukkan keadilan, Tuhan akan tunjukkan karma. Jadi orang-orang menyakiti ini karmanya nggak kemana, ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kita berbuat baik supaya dapat baik. Aku ngerasa nanti ada seseorang atau beberapa orang seperti nggak peduli sama kamu. Ada nanti beberapa orang seperti cuek, seperti acuh nggak acuh sama kamu. Makanya di awal dibilang ekspektasimu jangan berlebihan, ya. Ya gimana ya, namanya hidup. Hidup ini ya kejam juga sebenarnya. Orang-orang bisa nggak peduli sama kita, orang-orang bisa acuh nggak acuh sama kita,
ya mau gimana lagi ya. Makanya sayang-sayanglah sama diri sendiri. Banyak-banyaklah berharap sama diri sendiri. Berharap sama Tuhan, ilahi, itu aja ya. Aku ngeliat sebenarnya ada seseorang ini mencintaimu ya, atau beberapa orang sayang sama kamu. Tapi ya itu, secara pembuktian mungkin sedikit atau nggak ada. Maksudnya dia cinta tapi actionnya nggak ada. Mereka sayang tapi kok nggak peduli gitu. Mereka ada hati, mereka ada cinta sama kamu, tapi sedikit tindakannya, sedikit perbuatannya, atau bahkan nggak ada ya. Tapi aku rasa ada orang seperti itu karena hidup dia lebih bermasalah daripada kamu ya. Ada orang-orang aneh gitu karena hidup dia lebih berat, hidupnya lebih bermasalah, hidupnya lebih toksik, hidupnya lebih banyak beban sebenarnya. Makanya begitulah adanya ya. Itu sih. Tapi aku ngerasa ini memang ada beberapa orang gampang bosan. Ada yang mudah bosan, jenuh sama kamu, makanya menjauh. Ada ngerasa ini hubungan banyak drama, makanya diam aja, nggak peduli. Itu ada ya. Oke. Aku ngerasa nanti ada beberapa orang menilai kamu dari materi ya. Ada nanti mengawasimu, menilaimu ya dari sisi materi. Kayak kamu punya apa, duitmu berapa, baru tuh ya kita dianggap berharga ya. Ada seperti itu sih. Kayak ya terasa kejam sebenarnya, terasa kok gitu ya. Tapi itulah dunia ya. Nggak muluk-muluk, nggak munafik ya. Banyak orang nilai kita dari uang. Banyak orang nilai kita dari kita punya apa ya. Banyak orang menilaimu dari kamu punya apa, sudah mencapai apa. Ya itu. Makanya ini naikkan kualitasmu ya, supaya orang lebih menghargaimu. Ya. Karena kalau kita turunkan kualitas kita ya kita akan dianggap rendah. Ya memang ngapain sih kayak gitu, tapi ya inilah dunia gitu. Mau dihargai ya kerja, mau dihargai ya punya value tinggi, mau dihargai ya berkualitas tinggi gitu. Ya inilah dunia ya kan. Tapi kamu kalau rasa nggak mau ya nggak usah, lebih kayak ya udah jadi diri sendiri aja, jadi diri apa adanya ya. Ya semoga nanti ada menerimamu apa adanya. Aku rasa ada sih nanti, ada nanti beberapa orang terima dirimu apa adanya. Ada nanti juga menolong kamu, membantu kamu ketika ada masalah ya, semoga ya. Oke. Oke. Kamu kalau ada rencana, jangan umbar-umbar dulu sebelum menjadi nyata. Karena beberapa orang gak senang sama kamu. Ya. Ada beberapa orang gak suka nih kamu bahagia. Karena ada kartu magic ya. Ada beberapa orang bisa kirim energi negatif, beberapa bisa kirim energi magic ya. Ini orangnya ada penyakit hati ya, iri, dengki. Orangnya dikit-dikit iri, dikit-dikit cemburu sama kamu. Itu ada loh. Jadi jangan umbar-umbar sesuatu sebelum menjadi kenyataan. Jangan umbar-umbar sesuatu sebelum terwujud. Ya, takutnya nggak terwujud. Takutnya nggak jadi kenyataan. Ya. Misalnya saya ada rencana, saya akan begini, saya akan begitu. Wih, diceritain ke banyak orang, nggak jadi nyata.
karena ada orang nggak suka, ada orang nggak mewujudkan itu, nggak mendukung itu, atau ada orang mau menggagalkan rencana kita, ada orang mau gagalkan planning kita gitu. Ada istilah ain ya, ada istilah ain. Jadi kalau ada ain ya tahulah. Itu kan biasanya mengumbar-ngumbar sesuatu sebelum jadi nyata, ya akhirnya nggak kesampaian, nggak terwujud ya. Jadi lebih kayak private dulu lah, lebih privacy. Kalau ada rencana, cerita ke orang-orang tertentu aja. Kalau ada planning, ceritanya ke orang-orang dekat aja, yang bisa dipercaya. Ya, supaya impianmu, cita-citamu jadi nyata. Oke. Aku ngerasa sih, ada nih energi-energi nggak enak sebenarnya. Entah di lingkunganmu, kehidupanmu, ada energi-energi negatif ini. Ini nggak enak banget. Energi negatif memang ada dari magic, ada juga dari omongan-omongan orang, tingkah laku orang. Itu nggak enak ke kamu. Itu merusak moodmu, merusak emosional ya. Merusak perasaan, pikiran kita kacau gitu. Makanya kamu harus banyak healing ini, harus banyak tenang. Sembuhkan luka batinmu, stabilkan emosionalmu. Kayak itu penting sih, penting banget ya. Ya terutama mendekatkan diri sama Tuhan, dekatkan diri ke Yang Maha Kuasa ya, supaya batinmu tenang, supaya batinmu damai, kayak gitu. Nah, ini kerasa kan, kayak aku bilang tadi, beberapa orang bisa cuek sama kamu, tapi beberapa akan menerima kamu. Ada nanti menerimamu apa adanya, ada nanti menolong kamu juga, membantu, mensupport kamu. Ya nanti ada, ya. Bahkan nanti ada sabar gitu sama kamu ya. Meskipun kamu gimana-gimana. Misalnya kamu bisa cuek, bisa jutek, bisa galak, tapi ada nanti sabar sama kamu, ada nanti menerimamu, mau bersamamu, mau berteman sama kamu ya. Jadi jangan langsung menganggap semua orang toksik, masih ada orang baik ya. Jangan langsung menganggap semua orang jahat, masih ada orang baik gitu Capri. Oke. Terus karir, keuangan ya. Wah, loncat. Nanti ada kabar gembira. Kayaknya nanti ada berita ya. Nanti ada kabar gembira, berita bagus. Sepertinya nanti ada peluang, nanti ada kesempatan loh. Jadi kamu harus berani mengambilnya. Misalnya nanti ada kabar, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya, ini bisa berkembang, bisa maju, kamu bisa sukses ya. Kamu ambil kesempatan itu, ambil peluang itu ya. Harus berani sih, aku rasanya. Bahkan ini ada nanti menerima banyak tawaran, ada nanti kesempatan-kesempatan banyak ya datang ke kamu. Jadi ya kamu harus mengambil tindakan tegas ya, mengambil keputusan tegas. Tapi dibilang di awal kan, apa-apa jangan terburu-buru ya, jangan impulsif, jangan agresif ya, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Lihat dulu situasi, lihat dulu keadaan ya. Oke. Masalah keuangan nggak usah khawatir ya. Nanti rezekimu ada aja.
Kamu kayak diberkati gitu, kamu kayak diberkahi. Artinya duit akan datang lagi. Ini kan bagus loh Capricorn ini secara keuangan di 2025 ya. Kamu mendapat blessings, diberkahi terus soal uang. Tapi tinggal bagaimana kamu mengelolanya. Ini dibilang pintar-pintar mengelola uang. Mau seberapa banyak pun duit, kalau nggak hemat, ambiar. Mau seberapa banyak pun rezeki, kalau nggak pintar mengelola keuangan, nggak pintar mengelola finansial, semua sia-sia ya. Pintar-pintar kelola keuanganmu. Oke? Kemudian coba kita lihat ini ya. Kita lihat lagi. Jangan tertipu sama orang yang baik di depan ya. Jangan tertipu sama yang manis-manis di depan. Takutnya pahit di belakang. Sama kayak jangan tertipu janji-janji palsu. Jangan tertipu harapan palsu ya. Beberapa nanti ada isu keluarga, ada masalah keluarga. Bijak-bijak ya hadapi keluargamu. Terus kayaknya ada nanti di keluarga butuh bantuanmu. Ada nanti keluarga yang menderita atau sakit atau apa, butuh bantuanmu, butuh supportmu. Ya, lakukan sebisamu, bantulah, tolonglah ya, sebelum terlambat gitu. Maksudnya supaya nggak ada penyesalan. Oke, 2025 kamu ini harus banyak tenang. Kalau kamu tenang, kamu nggak ngerasa kerusuk, banyak hal nanti bagus bisa terjadi ya. Banyak hal nanti yang baik-baik terjadi. Atau banyak hal nanti yang baik-baik bisa terwujud. Oke? Jangan terlalu mendalami suatu drama. Jangan terlalu mendalami suatu masalah. Misalnya ada masalah, jangan terjebak di pola yang itu-itu aja, terlena di situ-situ aja ya. Kamu harus move on. Move on ya. Melepaskan, mengikhlaskan. Tapi ada beberapa hal harus dihadapi dengan kesabaran ya. Contohnya menghadapi keluarga. Keluarga ini kan nggak bisa lepas ya dari kita. Atau keluarga itu susah lepas loh sama kita. Atau orang-orang terdekat itu susah lepas dari kamu. Jadi kan ya jawabannya hanya kesabaran ya. Sabar menghadapi mereka. - 2025 banyak-banyak merawat diri, sayang-sayangi diri sendiri, mempercantik diri atau merawat diri ya. Jadi apa ya, penampilanmu lebih cantik, penampilanmu lebih ganteng nanti ya. Ya karena good looking itu privilege juga ya. Maksudnya good looking, penampilan bagus itu apa ya, itu nilai plusnya ada gitu ya. Ya ngerti lah. Terus buat planning, buat rencana yang sistematis, terstruktur ya. Buat rencana yang beraturan lah di hidupmu supaya nggak berantakan. Jadi Capricorn ini 2025 akan lebih rapi, akan lebih teratur ya. Beberapa nanti olahraganya teratur, spiritualnya juga bisa lebih baik aku rasa. Banyak bergerak ya, banyak olahraga secukupnya, olahraga sesuai kapasitasmu lah ya, supaya sehat jiwa, raga, stamina, jasmani, rohani. Banyak-banyak dengar intuisi ya. Kamu ini didampingi leluhurmu.
kamu didampingi kakek nenek moyang. Jadi dengar intuisi, karena itu petunjuk leluhur. Supaya kamu tahu harus apa, bagaimana, supaya nggak salah langkah. Oke. Memang Capricorn ini harus tenang ya, supaya tidak emosional ya. Salah satu untuk tenang ini jalan-jalan. Coba jalan-jalan. traveling ya. Jalan-jalan nggak harus jauh, nggak harus mahal ya, supaya healing aja, healing sejenak nggak apa-apa. Karena banyak nih pikiran Capri ya, banyak beban pikiran Capricorn. Jadi salah satunya healing itu ya jalan-jalan, relax ya. Oke, aku rasa itu Capricorn. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah!